Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sholehah dengan NIM 231110041. Di sini saya akan memberikan jawaban saya terhadap UTS Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Malik MPD. Baik, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam? Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan bahasanya, maka arti epistemologi adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lengkapi epistemologi Islam, maka maknanya adalah ilmu pengetahuan dari perspektif Islam, dari pandangan Islam. Selanjutnya, epistemologi ini juga ada dalam ilmu filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi itu kan hakikat, aksiologi itu nilai atau manfaat, sedangkan epistemologi itu metode. Jadi kalau kita pakai arti dari filsafat ini, maka epistemologi Islam itu adalah suatu metode atau cara untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan dari ajaran Islam. Nah, epistemologi ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan rasionalisme, dengan empirisme, kritisisme, pragmatisme, dan dialektisme. Semuanya ini bisa digunakan asal tidak bertentangan dengan isi dan nilai-nilai Al-Quran. Adapun urutan dalam epistemologi Islam, yang pertama itu ada Al-Quran, kedua ada hadis, ketiga ada akal manusia, yang keempat ada ijma atau pendapat ulama, yang kelima ada qiyas, yang keenam ada istishab, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam? Jadi yang pertama kita bahas sejarahnya dulu ya. Jadi sejarah studi Islam itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ini ada masa klasik atau masa tradisional, yang kedua masa pertengahan, dan ketiga masa modern. Masa klasik ini diawali pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Sedangkan masa pertengahan tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang masa modern ini 1800 sampai sekarang ini. Jadi yang pertama masa klasik ini dimulai pada zaman Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lainnya. Jadi pada masa itu Rasulullah sebagai pendidik mengajar bagi murid-muridnya seperti para sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa klasik ini terbagi menjadi dua bidang ilmu. Yang pertama ada nakliyah dan akliyah. Nakliyah ini seperti ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hadis, akidah, tauhid. Sedangkan ilmu akliyah ini berkaitan tentang ilmu logika seperti matematika, sains, astronomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Pada masa klasik ini menunjukkan kemajuan Islam dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya kita memasuki abad selanjutnya, yaitu masa pertengahan, yang pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Ini dicirikan pada masa kerajaan atau dinasti pada masa ini. Yang pertama itu ada 3 kerajaan yang memiliki pengaruh besar, yaitu kerajaan Ottoman di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Jadi kerajaan Ottoman di Turki ini mendirikan banyak lembaga pendidikan seperti madrasah yang pertama kali itu dibangun di Izmir pada tahun 1331 Hijriah. Kemudian ada kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini menunjukkan betapa tingginya toleransi dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini menjadikan masjid sebagai salah satu masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat belajar menuntut ilmu, dan disediakan ruangan khusus untuk para muridnya tinggal dan menetap di sana. Pada masa pertengahan ini studi Islam juga mengalami kemunduran karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan internal. Kalau dari faktor eksternal itu karena ada penyerangan oleh bangsa Mongol di Baghdad yang menyebabkan runtuhnya perpustakaan Baghdad, yang dimana perpustakaan itu adalah sumber pengetahuan Islam yang banyak sekali. Yang kedua itu ada faktor internal, ini karena adanya politik antar sesama kerajaan. Baik, kita memasuki pada masa modern, yaitu tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Jadi jadi studi Islam pada masa modern ini lebih berfokus pada pengembangan dan perubahan pemikiran Islam, baik dari aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Misalnya seperti apa hukum riba di era modern, atau bagaimana poligami sebagai solusi perselingkuhan, atau juga tentang epistemologi Islam, teknologi pendidikan agama Islam, dan lain sebagainya.
Jadi, studi Islam modern ini lebih berfokus pada perubahan pemikiran, bukan lagi yang tentang syariat-syariat dan hukum. Ini lebih ke condong ke pemikiran bagaimana Islam memandang ini. Gitu. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua, yaitu perkembangan studi Islam. Jadi perkembangan studi Islam ini punya 3 faktor yang berpengaruh, yaitu paradigma, yang kedua berpikir, yang ketiga kesisteman. Yang pertama ada paradigma dulu. Jadi paradigma ini adalah cara pandang dalam memahami sesuatu. Dalam studi Islam, paradigma ini memiliki pengaruh terhadap cara pandang terhadap teks, sejarah maupun konteks sosial dalam ajaran Islam. Misalnya gini, seseorang yang memiliki paradigma bahwa Islam itu relevan dengan zaman, maka ia akan selalu merepresentasikan ajaran-ajaran Islam sesuai konteks modern. Namun sebaliknya, jika ia memiliki paradigma bahwa Islam itu tidak relevan dengan zaman, maka ia akan merepresentasikan Islam dengan ajaran-ajaran yang kaku yang hanya terbatas pada satu teks. Itu contohnya. Selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu berpikir. Berpikir ini berkaitan pada seseorang yang menggunakan logika dan beranalisis terhadap sesuatu. Tujuan berpikir ini adalah memberikan pemahaman yang lebih luas dan bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Yang ketiga ada kesisteman. Selanjutnya adalah kesisteman. Jadi kesisteman ini mengacu pada bagaimana elemen-elemen dalam studi Islam itu saling berpengaruh dan berinteraksi. Misalnya gini, dalam studi Islam fikih. Dalam fikih itu kan ada namanya pertama sumber hukum, yang kedua ada metode penerapan, ketiga konteks sosial budaya, dan terakhir ada praktiknya. Jadi semuanya ini termasuk kesisteman dalam Islam yang mana disusun secara organisir untuk lebih dapat seseorang itu memahami ajaran Islam dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Jadi, ruang lingkup studi Islam itu mencakup berbagai ilmu di dalam Islam. Yang pertama itu ada ilmu teologi atau ilmu akidah. Ini mempelajari tentang keimanan dasar seperti mengenal Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Yang kedua ada fikih. Fikih ini mempelajari tentang hukum-hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf ini mempelajari tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan hati. Yang kelima ada tentang sejarah. Sejarah ini mempelajari perkembangan Islam dari masa ke masa, termasuk tokoh-tokoh penting di dalam Islam dan peristiwa penting di dalam Islam. Selanjutnya ada tentang tafsir. Tafsir ini ilmu yang mempelajari tentang makna dan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran dan menjadi bahasa penting bagi umat Islam, Baik, menjawab pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan studi Islam. Nah, jadi pendekatan studi Islam itu terdiri dari banyak. Yang pertama ada pendekatan historis, teologis, filosofis, pendekatan linguistik atau bahasa, pendekatan sosial budaya, pendekatan feminis, dan lain-lainnya. Kita akan bahas next. Yang pertama ada pendekatan historis. Ini berfokus pada konteks sejarah di mana ajaran Islam itu muncul dan berkembang. Misalnya studi tentang kehidupan Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa di zaman Khulafaur Rasyidin maupun peristiwa-peristiwa lainnya di dalam historis Islam. Yang selanjutnya ada pendekatan teologis. Pendekatan ini berfokus pada doktrin dan keyakinan dalam Islam, misalnya konsep-konsep tauhid, risalah atau kenabian maupun akhirat. Jadi pendekatan ini melibatkan perbandingan antara aliran-aliran dalam Islam seperti Sunni dan Syiah serta meneliti tafsir dan pemikiran para ulama. Yang selanjutnya adalah pendekatan sosial budaya. Ini tentang bagaimana nilai-nilai Islam itu mempengaruhi struktur sosial, norma maupun nilai-nilai di masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan filosofis yang mana ini berkaitan terhadap filsafat, bagaimana filsafat Islam itu berinteraksi dan terhubung dengan filsafat lainnya. Nah, tokoh filsafat Islam itu misalnya Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa yang dimana Islam ini berfokus pada bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi di pendekatan linguistik ini berfokus pada analisis struktur bahasa, gaya dan makna-makna kata dalam konteks teologi dan praktik. Ini mencakup tentang tafsir dan
makna dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya ada pendekatan komparatif. Ini melibatkan tentang perbandingan antar agama maupun antar ideologi yang lain. Hal ini bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan dan dampak praktiknya terhadap suatu ajaran dan dampak praktiknya terhadap pengikutnya. Selanjutnya ada pendekatan feminis. Pendekatan feminis ini mengacu pada peran perempuan terhadap tradisi Islam, yang dimana Islam itu menentang adanya patriarki. Kesimpulannya adalah setiap pendekatan di dalam studi Islam ini memiliki kekuatan dan keunikannya masing-masing, tergantung tujuan penelitian dan konteks yang akan dianalisis. Pemahaman yang lebih konferensif terhadap Islam ini memerlukan berbagai pendekatan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang ajaran Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu metodologi memahami Al-Quran. Jadi sesuai namanya, metodologi yaitu metode atau cara bagaimana kita memahami isi dan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Itu ada 4 jenisnya. Yang pertama metode tahlili, kedua ijmali, ketiga itu muqarrin, keempat maudhu'i. Yang pertama itu metode tahlili. Tahlili ini ayat per ayat. Jadi misalnya ayat pertama dan ayat kedua, ayat ketiga itu ditafsirkan secara berurutan. Yang kedua ada metode ijmali, secara global keseluruhan. Jadi misalnya dalam satu surah nih langsung ditafsirkan secara keseluruhan. Yang ketiga ada metode muqarrin, ini perbandingan ayat, jadi membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya untuk ditafsirkan. Dan terakhir ada metode maudhu'i, metode ini sesuai tema yang ada tuh. Nah misalnya ayat tentang zakat, jadi dicari ayat-ayat lain tentang zakat, dikumpulkan jadi satu sesuai tema, lalu ditafsirkan. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, metodologi memahami hadis. Sama seperti Al-Quran sebelumnya, cuma di sini hanya ada 3, yaitu metode tahlili, ijmali, dan metode muqarrin. Metode tahlili itu yaitu metode analisis, menguraikan hadis secara mendalam baik dari segi bahasa, konteks, dan makna. Yang kedua ada metode ijmali, yaitu global. Ini menjelaskan hadis secara berurutan dengan merepresentasikan makna hadis dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga metode muqarrin, yaitu perbandingan, yaitu membandingkan hadis dengan kasus yang sama maupun kasus yang berbeda ataupun dengan pendapat para ulama. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan berbelit-belit, karena ini sesuai kemampuan dan sesuai apa yang saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.